Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang mampu menghitung berapa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena memang tugas kita bukan menghitung nikmat Allah, tapi tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku. Maka bentuk syukur seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya adalah yang pertama dengan hatinya. Dia meyakini bahwa semua nikmat itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jerih payahnya, bukan dari kejeniusannya, bukan dari usahanya, namun semua murni Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut. Kemudian bersyukur yang kedua adalah dengan lisan, yaitu kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan nikmat kepada kita. Dan yang paling penting yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan hanya untuk ketaatan kepada Allah. Tidak kita berikan atau tidak kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya teringat dengan hadis Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Maka kami ucapkan jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang menjadi sebab terselenggaranya kegiatan di pagi hari yang berbahagia ini, terutama kepada DKM Masjid Al-Muslimun dan pihak-pihak yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah ini sembari kita menunggu datangnya waktu isyraq. Kita manfaatkan waktu yang mulia ini untuk kita mentadabburi beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan meningkatkan ketakwaan kita dan menjadikan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda,
wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka mempelajari ayat-ayat Al-Quran, mempelajari kitabullah. Maka tidaklah mereka melakukan demikian, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, ketentraman, kedamaian yang tidak didapatkan di tempat-tempat yang lain. Karenanya saking tentramnya majelis ilmu itu, makanya banyak yang tertidur. Ya. Itu karena saking tentramnya majelis ilmu itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan majelis mereka akan diliputi, diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis mereka akan dikelilingi wa haffathumul malaikah, oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih berharga, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan memuji mereka yang hadir di majelis itu. Allah muji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Semoga kita semua termasuk di antara hadis ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, sejenak pada pertemuan pagi hari ini kita akan mencoba mengkaji sebuah ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan musim-musim kebaikan yang sebentar lagi insya Allah akan datang kepada kita, yaitu bulan Ramadan. Kita ambilkan dari tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 185, ayat yang insya Allah sering Anda dengar, terutama hari-hari seperti sekarang ketika mau mendatangi atau memasuki bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu 'azza wa jalla, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut, dan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib atasnya berpuasa. Namun barang siapa yang sakit atau dia dalam kondisi safar, maka boleh dia tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Dan hendaklah kalian menggenapkan hitungan bulan, menggenapkan puasa Ramadan kalian. Kemudian kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, agar kalian bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita baca secara ringkas tafsir atau faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, surah Al-Baqarah ayat 185. Allah tadi mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Allah spesialkan bulan Ramadan dengan keistimewaan, salah satunya adalah Allah jadikan waktu diturunkannya kitabnya yang paling mulia, firmannya yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Maka ini menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan sebagian waktu lebih mulia daripada waktu yang lain. Itu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia di antara semua bulan yang lain. Kemudian juga Allah pilih di antara bulan Ramadan, Allah jadikan 10 hari terakhir, malam-malam terakhir di bulan Ramadan sebagai malam yang paling baik dari bulan Ramadan secara keseluruhan. Kemudian juga Allah jadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada semua hari-hari yang lain. Ini semua adalah
haknya Allah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah tidak berhak menentukan ini hari yang lebih baik daripada hari yang lain, atau ini adalah hari yang buruk, ini hari yang sial. Ini bukan haknya dia, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang berhak untuk menentukan mana tempat yang lebih baik dari tempat-tempat yang lain. Allah memilih masjid-masjidnya sebagai tempat yang lebih baik daripada tempat yang lain. Dan di antara masjid-masjidnya Allah pilih 3 masjid yang paling utama, yang lebih Allah istimewakan di antara semua masjid yang ada. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan di antara ketiga masjid ini Allah jadikan Masjidil Haram sebagai masjid yang paling Allah cintai, yang lebih utama dari semua masjid yang lain. Maka gak usah protes. Kenapa kok bukan Masjid Al-Muslimun yang lebih baik daripada Masjidil Haram? Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah juga memilih mengistimewakan sebagian makhluk di atas sebagian yang lain. Allah istimewakan para nabi dan rasul di antara semua manusia yang lain. Di antara para nabi dan rasul, Allah pilih ulul azmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW sebagai yang terbaik di antara semua nabi dan rasul. Dan Allah pilih di antara ulul azmi minar rasul 2 rasul yang Allah sebut dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Siapa namanya? Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pilih 1 di antara semua rasul yang ada sebagai sayyidu al-mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini haknya Allah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah rasul-rasul yang sebagiannya kami istimewakan di atas sebagian yang lain. Maka Allah memilih bulan Ramadan, mengistimewakan bulan Ramadan, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Azza wa Jalla menegaskan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Namun Allah tidak menjelaskan secara spesifik kapan turunnya Al-Quran ini di bulan Ramadan. Apakah awal Ramadan, ataukah pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Akan tetapi Allah jelaskan di ayat yang lain. Karena memang Al-Quran itu ayat-ayatnya, kata para ulama, yufassiru ba'duha ba'dan, saling menafsirkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka Allah menafsirkan kapan turunnya Al-Quran ini dalam ayatnya yang lain. Di surah Ad-Dukhan, ayat-ayat yang pertama, ayat-ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dijelaskan lagi di ayat yang lain di surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dijelaskan oleh Nabi SAW kapan malam Al-Qadar, apakah awal Ramadan atau pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan. Nabi mengatakan taharrau lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Berusahalah kalian untuk menggapai kemuliaan Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan firman-Nya itu ketika Lailatul Qadar, yaitu ketika di bulan Ramadan. Pelajaran lain yang diambil dari potongan ayat ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Menegaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada tinggi di atas. Salah satunya adalah dengan dalil ini. Allah mengatakan bahwa Al-Quran yang merupakan firman Allah itu diturunkan. Namanya diturunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ya, turun semua orang Indonesia paham, dari atas ke bawah. Tapi kalau bahasa Madura beda lagi. Hah? Turun artinya apa? Ayo pulang kampung mudik. Toron gitu. Maka Allah menurunkan Al-Quran berarti Allah berada tinggi di atas. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan hanya dengan dalil ini,
namun ribuan dalil, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lebih dari 2000 dalil menegaskan Allah Subhanahu wa taala itu berada tinggi di atas. Salah satunya adalah ayat yang sedang kita bahas, yaitu turunnya Al-Qur'an di malam atau di bulan Ramadan menegaskan Allah berada tinggi di atas. Dan kemudian kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hudan linnas. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Kalau kita lihat di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, bukan linnas, lil muttaqin. Allah mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat ini Allah mengatakan Al-Quran petunjuk bagi semua manusia. Yang benar yang mana jemaah? Berarti yang pertama salah. Paham maksudnya? Saya ulangi ya. Di surah Al-Baqarah awal-awal ayat alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan semua manusia, tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di ayat ini, masih di surah Al-Baqarah, surat yang sama, ayat 185, Allah mengatakan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bukan hanya orang bertakwa, tapi bagi keumuman semua manusia. Nah pertanyaannya, yang benar yang mana? Dua-duanya itu disay. Iya, hati-hati. Karena dua-duanya dari firman Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin ada kontradiksi. Gak mungkin ada perselisihan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Soal nanti bagaimana menjamakannya, itu nanti dulu. Tanya kepada orang yang paham atau baca tafsir dari para ulama. Tapi sikap kita adalah membenarkan dulu kedua-duanya, karena tidak akan mungkin terjadi perselisihan, pertentangan, crash antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka kata para ulama, Al-Quran secara asal adalah petunjuk bagi semua manusia, mukminuhum wa kafiruhum, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Karena Allah turunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan risalahnya Nabi Muhammad itu buat siapa? Semua manusia tanpa terkecuali. Akan tetapi, kenapa disebutkan Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa? Karena yang benar-benar mengambil petunjuk itu dari Al-Quran hanya orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan taufik dari Allah untuk menjalankan Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Paham di sini jemaah? Ya, maka ada pertentangan nggak? Nggak ada pertentangan. Kitanya saja yang masih belum paham tentang hal tersebut. Ya, maka Al-Quran adalah hidayah, petunjuk. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan kita, itu Allah bukan menciptakan kita terus dilepaskan begitu saja tanpa Allah berikan petunjuk hidup bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, namun dengan kasih sayangnya Allah tunjukkan kepada kita mana jalan kebaikan, dan Allah peringatkan bagi kita mana jalan-jalan keburukan. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Plus Allah utus para nabi dan rasul yang menjelaskan kepada manusia tentang petunjuk-petunjuk tersebut. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia, kepada mereka dua jalan. Artinya Allah beritahukan jalan kebaikan, dan Allah wanti-wanti, Allah peringatkan dari jalan-jalan keburukan. Karena hakikatnya kita ini manusia, kita nggak tahu jamaah mana yang baik buat kita dan mana yang buruk buat kita. Kita nggak tahu. Mana jalan menuju kebahagiaan, menuju ke surga, mana jalan menuju kesengsaraan, menuju ke neraka. Secara asal manusia nggak tahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan di ayat yang lain di surah Al-Baqarah, wa asa an takrahu an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian sukai justru itu buruk bagi kalian.
Dan bisa jadi apa yang kalian benci justru itu baik bagi kalian. Allah yang mengetahuinya, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Ya, secara logika wajar. Kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling tahu baik dan buruknya kita adalah yang menciptakan kita. Itu secara logika diterima itu. Anda misalnya kalau beli barang-barang elektronik, Anda dapat buku petunjuk. Buku petunjuk berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Harus diservis tempat yang resmi, nggak boleh kena air, nggak boleh buka segel, ya, harus melakukan pengecekan rutin begini. Dalam buku petunjuk itu ditulis hal-hal demikian. Yang bikin buku petunjuk ini siapa? Yang menciptakan, yang membuat barang elektronik itu. Kenapa? Karena dia yang paling tahu. Dia yang menciptakan, dia yang bikin. Maka Allah ketika menurunkan hukum-hukumnya, Allah memerintahkan demikian, Allah melarang demikian, Allah mensyariatkan ini, Allah mengharamkan ini. Ini semua demi kebaikan siapa? Manusia itu sendiri. Termasuk diantaranya puasa. Ya, termasuk diantaranya ibadah puasa. Itu kembalinya kepada kebaikan kita sendiri. Allah yang lebih mengetahui bahwasanya puasa ini memang sesuatu yang baik buat manusia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, kata Nabi SAW, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelum aku, melainkan wajib atas nabi tersebut untuk menunjukkan kepada umatnya jalan-jalan kebaikan yang dia ketahui untuk umatnya. Dan wajib pula atas nabi tersebut untuk memperingatkan umatnya dari jalan-jalan keburukan yang dia ketahui untuk umatnya. Maka Allah tidak hanya memotivasi kita, namun Allah juga mengancam kita dengan ancaman-ancamannya. Maka Al-Quran itu berisi petunjuk-petunjuk kebahagiaan bagi seseorang. Maka apabila seorang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hendaklah dia merujuk kepada Al-Quran. Karena yang paling tahu mana yang membuat kita bahagia dan mana yang membuat kita sengsara hanya pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sudah jelaskan itu di dalam Al-Quran, dan juga sudah diperinci oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Kemudian kata Allah, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran berisi tentang penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut. Allah jelaskan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, Allah perinci semuanya. Juga melalui Nabi Muhammad SAW diperinci. Allah memerintahkan sholat, diperinci oleh Nabi SAW. Sholat itu kapan waktunya, syaratnya apa, gerakannya bagaimana. Demikian juga dengan puasa. Allah perintahkan puasa, namun diperinci oleh Nabi SAW apa saja rukun-rukun puasa, pembatal-pembatal puasa. Ini menunjukkan bahwasanya peran Nabi SAW dalam menjelaskan isi Al-Quran itu sangat penting. Maka di sini membantah pemikiran kelompok yang menyimpang, yang mereka punya pemikiran ingkarus sunnah, mengingkari hadis Al-Quraniyun, hanya berpegang dengan Al-Quran saja, gak mau mengambil hadis Nabi SAW. Maka ini firqah yang sesat, firqah yang menyimpang. Wajib bagi seseorang ketika dia beriman dengan Al-Quran, dia wajib mengambil penjelasan Al-Quran dari Nabi SAW. Karena Nabi yang ditugaskan oleh Allah untuk menafsirkan Al-Quran. Maka Al-Quran tidak akan bisa kita pahami kecuali dengan penjelasan dari Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa unzila ilaikal wa anzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran tibyanan, yang dijelaskan atau yang menjelaskan segala sesuatu.
Nabi SAW ditugaskan oleh Allah menjelaskan segala sesuatu dari Al-Quran tersebut. Kemudian Al-Quran kata Allah sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Memang nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Bahkan ada nama surat khusus di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan, yang membedakan. Allah mengatakan Tabarakalladzi nazzalal furqan, Maha suci Allah yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut Al-Furqan? Karena Al-Quran membedakan antara tauhid dengan syirik. Al-Quran membedakan antara al-haq dengan al-batil. Al-Quran membedakan antara al-khair dan asyar, kebaikan dan keburukan. Al-Quran membedakan antara yang halal dan yang haram. Maka kalau kita ingin membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, lihat Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini standar kita. Menghukumi sesuatu baik, menghukumi sesuatu buruk, itu kacamatanya adalah dengan Al-Quran yang dijelaskan Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat. Itu kacamata kita. Bukan sebagaimana kebanyakan orang memandang sesuatu baik dan buruk dengan apa? Hawa nafsu, dengan akalnya. Menurut saya nggak bener ini, nggak tepat ini. Loh kok bisa? Iya, nek dipikir-pikir nggak bener ini. Loh tapi menurut Al-Quran bener Pak. Iya, tapi kalau saya pikir-pikir lagi nggak bener ini. Oh nggak ngurusi pikiranmu Pak. Iya, karena baik dan buruk, benar atau batil, standarnya apa kita? Al-Quran. Bukan apa kata orang, bukan apa kata adat istiadat, bukan apa kata budaya, tidak. Tapi hak dan batil, benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram, itu kembalinya kepada Al-Quran. Karena Al-Quran Allah sebut dengan Al-Furqan, pembeda. Tapi setelah itu kita lanjut. Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini ada dua tafsiran kata Syekh Utsaimin. Tafsiran yang pertama adalah barang siapa yang menyaksikan bulan, maksudnya adalah meru'yah bulan. Di sini juga menjadi dalil tentang wajibnya ru'yatul hilal untuk menentukan awal Ramadan. Karena Allah menegaskan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ditambah lagi dengan hadis-hadis Nabi SAW yang banyak. Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Berpuasalah karena melihat hilal dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Namun kalau hilal tidak nampak bagi kalian, maka genapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Ini tuntunan yang jelas dari Nabi SAW. Dan kita setiap kali kajian, setiap kali ceramah, kita menekankan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Selain petunjuk beliau, itu tidak baik. Harga mati sudah. Maka Nabi ketika menunjukkan cara menentukan awal masuk Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, maka itu cara yang terbaik dan Nabi tidak membuka cara-cara lain selain ru'yatul hilal. Maka selain menggunakan ru'yatul hilal adalah cara-cara yang bid'ah di dalam agama, mengada-ngada di dalam agama. Tidak pernah diajarkan Nabi SAW menentukan awal Ramadan atau menentukan Idul Fitri dengan cara selain ru'yatul hilal. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil ijma', kesepakatan dari para ulama dari zaman ke zaman. Syekhul Islam ini hidup di abad ke-7. Artinya 7 abad ulama sepakat. Tidak ada yang berselisih, tidak ada silang pendapat di dalamnya, bahwasanya penentuan Ramadan dari zaman ke zaman itu ditentukan dengan ru'yatul hilal yang putusannya ditetapkan oleh penguasa kaum muslimin yang mengurusi kaum muslimin di wilayah masing-masing. Karena namanya puasa
Idul Fitri itu ibadah person atau kolektif? Namanya puasa dan Idul Fitri ibadah perorangan atau kolektif berjamaah? Berjamaah. Ditegaskan juga Nabi SAW, as-sawmu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudhun. Puasa adalah hari di mana kalian wahai kaum muslimin berpuasa semuanya. Idul Fitri adalah hari di mana kalian semuanya wahai kaum muslimin beridul fitri, berbuka. Dan Idul Adha adalah hari di mana kalian semuanya menyembelih. Artinya itu adalah ibadah kolektif, ibadah yang dikerjakan bersama jamaah kaum muslimin, dan yang bisa membersamai atau membuat kaum muslimin sama-sama melakukan itu adalah penguasa kaum muslimin. Karena ditegaskan dalam akidah-akidah para ulama salaf terdahulu, bab yang berjudul Adaul Ibadat Ma'awulatil Umur, melaksanakan sebagian ibadah dengan ketetapan penguasa kaum muslimin, seperti Al-Aidain, 2 hari raya. Kemudian Al-Jihad, jihad juga wajib diserukan, hanya boleh diserukan oleh penguasa kaum muslimin, bukan penguasa-penguasa yang gak jelas. Demikian juga ibadah haji, ya, dan ibadah-ibadah yang lain itu dengan penguasa kaum muslimin. Dan itu menjadi akidah para ulama dari zaman ke zaman, tidak ada silang pendapat di situ, kecuali zaman-zaman belakangan muncul orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran yang ruwet dan jelimet. Ya, tapi kalau ahlu sunnah ditegaskan sudah dalam kitab-kitab para ulama, demikian akidahnya, melaksanakan ibadah bersama kaum muslimin, bersama pemimpin kaum muslimin. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum, maksudnya barang siapa yang hadir di bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan mukim di negerinya. Mukim dan dia dalam kondisi sehat, falyasum, maka wajib atasnya berpuasa. Karena ayat setelahnya mengatakan wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi barang siapa yang sakit atau dalam kondisi safar, boleh dia tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Tapi tentang sakit, ada catatan dari Syekh Utsaimin di sini. Tidak semua orang yang sakit diberi rukhsah, diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kata beliau, ada orang sakit itu ada 3 kategorinya. Nggak lepas dari 3 kategori ini. Yang pertama, yashukku alaihi wa yadurruh, yaitu orang yang sakit dengan sakit yang sangat parah. Bukan parah ya, tapi dia itu sangat menderita dengan penyakitnya itu. Sangat kepayahan dengan penyakitnya itu. Kesusahan dia dengan penyakitnya itu. Menderita. Dan kalau dia nekat berpuasa, itu bisa menambah kronis penyakitnya. Bahkan bisa sampai berujung pada kematian. Maka yang kondisinya seperti ini, kalau dia nekat berpuasa, hukumnya apa? Haram. Nggak boleh. Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kau menceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Maka bagi yang sakit, dan sakitnya ini termasuk golongan sakit yang parah, kalau dia ingin berpuasa, hendaknya konsultasi kepada orang yang paham tentang ilmu kesehatan. Tanyakan kepada dokter, dok, saya boleh nggak puasa ini, dok? Kalau dokter mengatakan, oh jangan, bahaya, kalau kau puasa nanti bisa menyebabkan penyakitmu tambah parah, ya sudah, nggak usah puasa, diganti di hari yang lain. Tapi kalau memang penyakitnya ini sudah tidak diharapkan kesembuhan, alias penyakit yang memang tidak diharapkan kesembuhannya, maka dia tidak berpuasa dan diwajibkan apa? Membayar fidyah. Ya, tapi kalau masih ada harapan kesembuhan, hanya sementara saja sakitnya, maka dia diganti di hari yang lain. Kemudian jenis yang kedua dari orang yang sakit, yaitu yashukku alaihi wa la yadurruh, yaitu seorang dengan sakit yang menderita sakitnya, dia menderita dengan penyakitnya itu, dia kepayahan dengan sakitnya itu. Tapi kalaupun dia nekat berpuasa, itu tidak berdampak pada penyakitnya.
tidak berdampak pada dirinya. Maka yang seperti ini diberi pilihan. Boleh dia berpuasa, boleh dia tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Ya, maka diberi pilihan ya. Saya nggak tahu ya penyakitnya ini contoh-contohnya apa aja, wallahu alam. Mungkin ada dokter di sini. Apa sakit? Ya tergolong nggak enak penyakitnya itu, tidak mengenakkan dia penyakitnya. Tapi kalaupun puasa itu nggak menyebabkan kronis penyakitnya. Sakit gigi masuk enggak? Orang kalau sakit gigi terus dia puasa, berdampak nggak pada sakit giginya? Enggak kan perasaannya? Kan malah lebih bagus dia nggak kemasukan makanan kan? Ya, tahu wallahu a'lam. Tapi yang ketiga, di antara kategori orang yang sakit adalah la yashukku alaihi wa la yadurruh. Penyakitnya itu tidak memberatkan dia. Dia nggak kesakitan, dia nggak kepayahan dengan penyakitnya itu. Dan kalaupun dia berpuasa, tetap tidak menambah kronis penyakitnya. Nah, ini saya bisa kasih contoh. Apa? Panu, kadas, urap, apa lagi? Ya, itu kalaupun dikatakan penyakit ya, penyakit kulit gitu. Ya kan, penyakit kulit itu. Dia merasa enggak, kepayahan enggak dengan penyakit kulit itu? Kok terus selimutan terus, kayak iso kerja ngono kan? Kenapa kamu enggak kerjain masuk ini? Iya, kena penyakit kulit gitu. Tanu gitu. Atau apa? Cantengan. Apa cantengan bahasa Indonesia ini coba? Bahasa Indonesianya apa sih cantengannya? Bisul. Udunan, ya podo wae lah, itulah pokoknya lah. Kalaupun dia berpuasa tidak menambah kronis penyakitnya, maka yang seperti ini wajib puasa gak? Wajib puasa. Ya, jangan terus dengan alasan sakit kan Allah ngasih rukhsah, ngasih keringanan, boleh nggak berpuasa? Enggak. Dilihat kondisi sakitnya itu yang mana. Demikian juga safar. Ya, safar harus benar-benar diperhitungkan apakah dia benar-benar dalam kondisi safar yang dia keluar dari wilayahnya dia. Memang Nabi tidak menentukan batasan berapa kilometer. Cuman ulama-ulama belakangan itu menjadikan patokan ada kebiasaan yang umum berjalan di tengah manusia. Seorang itu dikatakan keluar dari wilayahnya ketika perjalanan berapa kilo? 80 kilometeran. Ya, kurang lebihnya sekitar 80 kilometer. Nah, itu sudah dikatakan dia keluar dari wilayah. Sekali lagi 80 kilometer ini nggak ada dalilnya memang. Cuman dihukumi dari urf, dihukumi dari kebiasaan yang berjalan di tengah manusia. Maka kalau cuman pergi misalnya dari mana? Dari daerah Rumput ke Petemon. Ngapain ke Petemon? Iya, dari Rumput misalnya ke Surabaya Utara sana, cuma berapa kilo saja. Ya, tidak dikatakan sebagai safar. Tapi ketika dia safar, dia sudah keluar dari wilayahnya, perjalanan jauh, dia menjadi orang yang terasing di situ. Di tempat tujuannya dia menjadi orang yang terasing di situ, maka disitulah dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak berpuasa dan diganti di hari yang lain. Ini hanya disebutkan dua saja, yang sakit dan yang safar. Ada kategori-kategori golongan-golongan lain yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, seperti wanita haid dan nifas. Bukan tidak dibolehkan lagi, memang nggak boleh berpuasa. Wanita haid dan nifas tidak diperbolehkan berpuasa. Kalau haid dan nifas tidak berpuasa diganti dengan apa? Fidyah atau puasa? Puasa. Ini pernah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh seorang wanita. Pertanyaannya begini, tanya kepada Ummul Mukminin. Ketika Nabi sudah wafat ini ya, zaman ketika Nabi sudah wafat. Aisyah ditanya, "Ma balun niswah? Taqdis shaum wala taqdis shalah?" Wahai Aisyah, wanita ini kok aneh ya, perempuan ini. Kenapa ketika haid dan nifas dia mengqadha puasanya di hari yang lain,
tapi dia tidak mengqadha sholatnya. Paham nggak? Di ketika haid atau nifas, yang diqadha cuma apanya? Sholatnya diqadha nggak? Nggak diqadha. Padahal puasa sama sholat yang lebih wajib yang mana? Sholat. Maka menurut pemikiran dia ini, harusnya sholat lebih utama untuk diqadha daripada puasa, karena sholat lebih wajib daripada puasa. Maka apa kata Aisyah? Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kau adalah seorang wanita haruriyah? Apa wanita haruriyah ini? Wanita dengan pemikiran khawarij. Haruriyah ini, Harura adalah tempat base campnya khawarij. Kenapa Aisyah kok mencium tanda-tanda pemikiran khawarij pada wanita ini? Karena di antara cirinya khawarij adalah mereka itu takalluf, terlalu membebani diri dengan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasulnya hanya mewajibkan mengqadha puasa, ya sudah mengqadha puasa. Tapi mereka nambah yang diqadha sholatnya juga, karena sholat lebih wajib daripada puasa. Maka kata wanita ini, bukan, aku bukan wanita dengan pemikiran khawarij. Walakinni as'al, aku cuman bertanya saja. Bahasa kita kepo. Saya cuman penasaran saja, kenapa kok puasa yang diqadha sedangkan sholat gak diqadha? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kunna nu'mar biqadha'is shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Demikianlah yang diajarkan Nabi SAW. Seperti itulah yang diajarkan Nabi kepada kita. Dulu ketika Nabi masih hidup, kami para wanita-wanita yang haid hanya diperintahkan mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Maka di sini ada pelajaran, seorang muslim itu harus puas, ridho, rela dengan apa yang diajarkan Nabi SAW, meskipun akalnya menentangnya, meskipun hawa nafsunya menentangnya. Kalau dipikir-pikir pakai akal, ya benar juga katanya, ya kan? Sholat sama puasa lebih wajib sholat, tapi kenapa kok puasanya yang diqadha sedangkan sholatnya nggak diqadha? Ya wis ngono iku ajarannya Nabi SAW. Kita cuma disuruh sekedar apa? Ittiba, mengikuti Nabi SAW sudah. Nggak ada kita diperintahkan untuk melakukan improvisasi dalam agama ini, menyempurnakan apa yang dulu belum disempurnakan Nabi. Wani loh. Berani. Allah mengatakan agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, kemudian juga golongan yang lain, yaitu wanita hamil dan menyusui. Itu juga diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. Akan tetapi ada khilaf di antara para ulama, apakah wanita hamil dan menyusui itu diwajibkan mengqadha puasa di hari yang lain atau cukup dengan fidyah. Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih saya pilih adalah dengan fidyah, membayar fidyah. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas pernah bertemu dengan seorang wanita yang sedang hamil atau menyusui. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, anti minal ladzina yutiquna siyam. Kau termasuk orang-orang yang tidak mampu berpuasa. Fa'alaikil jaza' wa laisa alaikil qada. Maka wajib atasmu jaza, yaitu membayar dengan fidyah, dan tidak wajib atasmu mengqadha, mengganti puasamu di hari yang lain. Ini athar riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Kemudian alasan yang kedua juga adalah disebabkan karena wanita hamil dan menyusui. Ini siklusnya itu dalam 1 tahun itu senantiasa hamil dan menyusui, terutama kalau wanita-wanita yang subur. Anda bisa bayangkan seorang ini kemarin di bulan Sya'ban hamil dia. Maka masuk bulan Ramadan dia khawatir dengan kondisi janinnya. Karena awal-awal hamil itu kan berat-beratnya ya katanya. Allah a'lam, enggak tahu meteng. Awal-awalnya
hamil itu berat-beratnya katanya. Maka berat baginya, boleh dia tidak berpuasa. Akhirnya dia punya utang puasa 30 hari. Setelah itu 9 bulan setelahnya dia melahirkan. Ya, dia melahirkan. Ketika menyusui itu dia khawatir lagi. Kalau misalnya puasa, maka produksi air susunya ini tidak lancar, sehingga takut khawatir nanti bayinya ini tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup, yang memadai. Maka dia pun di tahun yang kedua dia nggak berpuasa lagi. Berarti sudah berapa tahun? 2 tahun. Dia nggak puasa sudah 2 tahun. Utangnya itu sudah 2 bulan dia puasa itu. Ternyata ketika dia menyusui, masa-masa menyusui itu, meten maneh, hamil lagi dia. Tahun ketiganya tuh hamil lagi dia. Akhirnya nggak puasa lagi. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Nah ini tentu setiap tahun siklusnya wanita itu seperti itu, terutama yang masa-masa subur. Ada kan wanita-wanita masa-masa subur gitu kan? Ya, dipeliri itok ambil bojone wis hamil. Ya, saking suburnya itu dipeliri itok wis hamil. Maka yang seperti ini, wallahu a'lam, sekali lagi ini khilaf di antara para ulama. Terjadi perbedaan di antara para ulama membayar fidyah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Kurang satu tadi, orang yang sudah tua renta. Ya, orang yang sudah tua renta maka dia membayar fidyah. Tapi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Iya. Berapa banyak di dalam agama kita ini syariat-syariat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan puasa, salat Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Salatlah dalam keadaan berdiri, namun kalau enggak mampu, salatlah dalam keadaan duduk. Diberikan kemudahan di dalam agama ini. Islam agama yang mudah. Tapi meskipun mudah, jangan dibikin dimudah-mudahkan. Sebagian orang menganggap Islam mudah, tapi kebablasan dia. Terlalu digampang-gampangkan sama dia. Sudah masuk waktu sholat, gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Besok puasa, kerjaannya berat sedikit, mokel. Apa alasannya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Ini keliru. Mudah, syariat-syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah sesuai dengan batas kemampuan manusia. Dan kalau kita lihat sejarah tentang puasa ini jemaah, puasa ini disyariatkannya puasa itu tidak seperti puasa yang kita kerjakan sekarang ini. Beda. Ada 3 tahapan disyariatkannya puasa itu. Tahapan yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada manusia, kepada hamba-hambanya. Bagi yang berpuasa silahkan berpuasa, bagi yang tidak berpuasa silahkan tidak berpuasa. Tapi yang berpuasa lebih baik. Wa antasumu khairun lakum, di ayat sebelumnya 184. Dan engkau berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang tidak berpuasa maka hendaklah dia membayar fidyah kepada orang miskin. Tapi lebih baik dia berpuasa daripada tidak berpuasa. Masih diberi pilihan, gak wajib puasa. Ini tahapan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah wajibkan puasa dengan cara yang luar biasa. Ini kita bacakan riwayatnya dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi puasanya itu seorang seorang mulai berpuasa ketika terbit fajar. Kemudian berbuka ketika terbenamnya matahari. Sama seperti puasa yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi bedanya, ketika dia berbuka puasa, dia boleh makan, minum, boleh menggauli istrinya sampai kapan? Sampai dia tidur atau dia melaksanakan sholat isya. Ketika dia tidur, maka bangun tidur sudah gak boleh makan dan minum lagi. Atau dia sudah melaksanakan sholat isya,
maka dia nggak boleh makan dan minum lagi. Sampai kapan? Sampai maghrib di hari yang besoknya. Dan pernah ada sahabat yang bernama Abu Qais Sirmah bin Abi Anas. Dia ini seorang yang ya katakanlah pekerja keras di siang harinya. Ketika bulan Ramadan dia berpuasa dengan puasa yang jenis kedua tadi ini. Kemudian dia pulang ke rumahnya di sore hari menjelang maghrib. Dia tanya kepada istrinya, "Aindaki ta'am?" Apakah kau punya makanan wahai istriku? Maka qalat la, walakin antalik fa'atlubu laka. Aku enggak ada makanan, tapi tunggu dulu ya. Aku akan carikan makanan di luar. Sama istrinya dicariin makanan di luar. Mungkin dapat kurma, metik kurma atau apa. Tunggu dulu saja. Maka kemudian wa kana yaumahu ya'mal fa ghalabathu 'aina. Karena Abu Qais ini siang harinya kerja dengan pekerjaan yang berat, maka ketika dia nunggu istrinya itu dia nggak kuat lagi menahan capeknya dia, menahan lelahnya dia. Akhirnya dia tertidur. Faja'athum ra'atuhu, maka kemudian datang istrinya. Falamma ra'atuhu qalat khaybatun laka fa asbaha sha'iman. Ketika istrinya datang membawa makanan, sudah lewat masuk waktu maghrib. Jadi dia tertidur dalam keadaan sudah lewat masuk maghrib. Sehingga ketika dia terbangun, dia sudah nggak boleh lagi berbuka puasa, nggak boleh lagi makan dan minum. Istrinya mengatakan khaybatun laka, rugi kau. Tapi lihat para sahabat, dia tetap menjalankan, meneruskan puasanya keesokan harinya. Sampai pada akhirnya di siang hari dia pun gak kuat dan akhirnya dia pingsan. Ketika berita ini sampai kepada Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan keringanan, memberikan keringanan bagi kaum muslimin ketika itu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum." Dibolehkan di malam hari kalian ar-rafath, yakni menggauli istri-istri kalian. Kemudian di akhir ayat itu Allah mengatakan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Kalau sudah buka puasa, maka makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dari benang putih, benang putih dari benang hitam. Artinya baru boleh berhenti makan dan minum sampai terbit fajar. Baru ini tahapan yang ketiga ini, seperti yang kita jalankan sekarang. Maka Anda bisa bayangkan gimana kalau puasanya modelnya masih yang seperti kemarin, jamaah. Bisa nggak kita? Nah, bisa, yang kayak sekarang saja banyak yang KO, apalagi yang kayak dulu. Maka Allah memberikan kemudahan kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini syariat yang paling ringan, syariat yang paling memudahkan jika dibandingkan dengan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, maka sekali lagi, meskipun agama ini mudah, banyak memberikan rukhsah, keringanan-keringanan, namun tetap dalam koridor-koridor, batasan-batasan yang syar'i, jangan kebablasan. Anak kira ini yang bisa kita sampaikan karena mungkin sudah masuk waktu isyraq. Gak ada tanya jawab. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena sesuatu sebab orang itu tidak dapat puasa. Dia mengganti fidyah. Gimana Pak? Karena sesuatu sebab orang itu tidak dapat puasa. Karena sebab disuruh mengganti fidyah. Kondisi dia tidak mampu, fakir. Apa yang harus dilakukan pada orang ini? Sedangkan kita sudah berat 30 hari harus membayar dia. Sedangkan kondisi ekonomi sudah tidak mampu lagi. Apa yang harus dilakukan pada orang ini? Nah, barakallahu fiik. Satu, ada lagi kan? Ada. Kedua, dia profesinya ojek. Ojek datang itu dengan kilometer. Kita sini perak bagi-bagi. Apa dia dibagikan pulsa? Demikian. Ya. Baik, ketika seorang dia itu fakir, dia untuk makan sehari-hari susah, ya, kemudian dia juga tergolong orang-orang yang tidak mampu untuk mengerjakan puasa, entah karena penyakit atau memang kondisinya yang sudah tua renta, maka
ketika dia ingin membayar fidyah, maka tidak diwajibkan fidyah atasnya, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Maka bagaimana dia bisa mengeluarkan fidyah kalau ternyata dia sendiri adalah orang yang membutuhkan fidyah itu tadi? Ya, tapi mungkin ada sebagian, kalau kita dengar sebagian orang-orang yang memang tergolong fakir, ketika dia mendapatkan fidyah dari orang lain, maka karena dia sendiri juga mengeluarkan fidyah, maka dia berikan sebagian fidyah itu kepada fakir yang lain. Tapi sekali lagi, ini kondisi kalau saya bilang ya memaksa, padahal dia sendiri butuh dengan fidyah tersebut. Maka tidak diwajibkan lagi atasnya membayar fidyah karena dia orang yang fakir. Kemudian kedua, seorang driver Gojek misalnya, memang kalau dihitung perjalanan dia mulai pagi hari sampai malam hari, itu mungkin bisa sampai ratusan kilometer. Ya, maka yang dijadikan patokan bukan jarak perjalanan dia itu sudah berapa kilo, enggak. Tapi kalau ratusan kilometer tapi masih di wilayahnya dia, masih di kotanya dia, maka dia statusnya mukim, bukan musafir. Sewaktu-waktu dia bisa untuk kembali ke tempatnya, kembali ke rumahnya, dia dekat dengan rumahnya itu. Ya, maka ibarat seperti orang jogging misalnya, keliling perumahan itu. Ya, mungkin kalau dihitung bisa sampai 80 km lebih. Kalau ada atlet gitu ya, jogging itu. Terus apakah dengan itu kemudian dia sudah dianggap sebagai musafir? Tidak. 80 kilo di sini adalah dia meninggalkan wilayah mukimnya dia. Dia meninggalkan daerahnya dia. Maka driver online kalau memang dia dapat orderan ke luar kota, ya boleh dia mengambil rukhsah. Misalnya ada driver online mobil, ada penumpang ingin diantar ke mana, misalnya Semarang atau mungkin ke, ya pokoknya keluar kota yang jauh lebih dari 80 kilo, maka dia boleh mengambil rukhsah itu. Tapi kalau cuma keliling-keliling di wilayahnya, di Surabaya dan sekitarnya saja, nah ini tetap dia diwajibkan untuk berpuasa. Ya, wallahu a'lam. Cukup ya? Hah? Perwakilan ibu-ibu satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat kita berpuasa Ramadan, pada umumnya itu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Pak, apakah ada tanda khusus kalau misalnya ini kita mendapatkan atau tidak mendapatkan? Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tanda khusus seorang itu apakah mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Tanda khusus berupa fisiknya, dari segi fisiknya itu nggak ada. Seperti misalnya kalau dapat Lailatul Qadar itu mukanya lebih bersinar, sing wedok tambah ayu, sing lanang tambah ganteng, nggak ada kayak gitu. Tidak ada dalil satupun yang menegaskan seorang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu dapat dibedakan dengan ciri-ciri fisiknya, tidak ada. Hanya sebatas keumuman dalil-dalil yang menunjukkan seorang ketika mendapatkan Lailatul Qadar, maka kondisi setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar itu kondisinya semakin baik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau afwan, kata para ulama, al hasanatu tatba'u al hasanah. Kebaikan, apabila seorang mendapatkan kebaikan, itu akan diiringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Maka di antara ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar atau orang yang amalan Ramadannya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kondisi dia setelah Ramadan itu semakin baik daripada kondisinya sebelum Ramadan. Karena kita tahu ada orang-orang itu yang kondisinya ya, sebelum Ramadan dia itu gak karuan rusaknya. Tapi ketika bulan Ramadan berubah. Berubah jadi orang yang taat beribadah, jadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Quran, dekat dengan masjid. Namun keluar dari Ramadan, apa yang dilakukan? Balik lagi kayak dulu. Baru bulan Syawal sudah balik lagi kayak dulu, sudah kayak hilang sudah Ramadannya itu.
Dan ada orang-orang yang dulu sebelum Ramadan dia nggak karuan, masuk Ramadan dia baik, setelah Ramadan konsisten baiknya. Nah, ini tanda dia mendapatkan Lailatul Qadar, atau secara umum dia menjadi orang yang sukses di bulan Ramadan. Ya, setelahnya itu dia bisa istiqomah, diiringi dengan kebaikan-kebaikan. Ya, itu tanda yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Baik, hada wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan bulan Ramadan dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal soleh kita di bulan Ramadan, dan kita diberikan taufik untuk bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah, dengan qiraatul Quran, dengan berzikir, dengan qiyam, melaksanakan salat, sedekah, dan amalan-amalan yang lain. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hada wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.